Shalom, salam sejahtera, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan melihat serta menyaksikan bersama-sama bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada Bang RK yang akan berhadapan dengan seorang Ustadz Suma, yang dimana Ustadz Suma ini semakin hari semakin menjadi dengan membawakan setiap narasi dan data-data liar yang berkaitan dengan firman Tuhan, yang berkaitan dengan iman Kristen. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya dari awal hingga akhir supaya kita bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan pasti akan timbul reaksi-reaksi yang tidak baik dari seorang Ustadz Suma. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Petrus adalah orang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sejak kapan Mesias itu ada? Targum Jonathan 3 ayat 15. Sudah dijanjikan Mesias ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saya sudah tunjukkan beberapa data. Ya, saya harap Bang Juma tunjukkan data yang valid, ya, tentang apa arti dari Mesias itu. Ya, pribadi yang diurapi itu. Ya, seperti apa pribadi yang diurapi itu? Ya, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Apakah pribadi yang diurapi, ini pertanyaan, apakah pribadi yang udah diurapi tidak menderita? Silakan tunjukkan data. Apakah pribadi yang diurapi tidak menderita sesuai definisi dari Mesias? Silakan, Bang Juma. Ya, baik. Sekali lagi ya, saya katakan kepada saudara, Anda mengejar arti Mesias itu saya nggak ngerti apa tujuannya ya. Apakah hanya untuk menghindari pertanyaan saya atau gimana gitu ya teman ya. Nih, arti Mesias dari data kalian sendiri nih. Gereja Yesus Kristus. Mesias yang diurapi tuh. Apa masalahnya? Dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang dikatakan kemudian berarti diurapi. Mesias. Apa masalahnya? Kenapa dipertentangkan ini? Kenapa ditanya 2 kali? Sudah nggak ada materi lain? Jadi gitu ya. Yang saya tuntut kepada saudara habis ini, tolong kamu baca terjemahan dari Targum Jonathan tadi. Kejadian 3 nomor 15. Apakah itu berbicara mengenai Yesus? Atau itu berbicara mengenai Raja Mesiha? Orang Yahudi punya raja, bukan Kristus dalam arti kata Yesus. Karena di situ tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang hukum Taurat. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan menghancurkan kepala iblis. Siapa yang tidak menjalankan Taurat, maka dia yang akan tumitnya dihancurkan oleh iblis. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan yang digenapi, yang dijelaskan di dalam Targum Jonathan itu, bukan berbicara mengenai Yesus. Anda terlalu jauh lari ke sana. Yang saya ingin tahu di sini, Kristus yang keluar dari kubur itu siapa? Yang diceritakan dalam kisah para rasul ini loh. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas, sejak kapan Yesus Barabas diangkat oleh tangan kanan Elohim? Nih, coba Anda baca nih, di data nomor 33 tuh. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus, sejak kapan? Sejak kapan? Yesus Barabas itu kapan dia diangkat ke langit? Kapan? Kapan dia dinaikkan, ditinggikan oleh tangan kanan malaikat? Tangan kanan Elohim kapan? Di mana itu tertulis? Ini berbicara 2 oknum. Ada Kristus yang kemudian tidak mengalami kematian. Sudah jelas dalilnya tertulis. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Apa nyambungnya? Apa memang Yesus Barabas yang kemudian diangkat ke langit? Sedangkan ini adalah oknum yang tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di alam kubur. Sedangkan yang mengalami kematian ini, begitu keluar, dijadikan Tuhan oleh mereka yang menyalibkan. Siapa oknum ini? Di dalam kisah para rasul 2 nomor 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan anak Maria pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, dia sudah pada saat lahir sudah diumumkan kepada Bani Israel, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tapi mereka kemudian yang menyalib oknum yang bernama Yesus ini, yang mereka katakan Yesus, dijadikan saat itu juga menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka yang menyalibnya. Makanya mereka diminta bertobat. Dan apa kata Petrus di data nomor 40-nya itu?
Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat siapa? Yang menyalib. Karena yang menyalib ini dihadiahkan Tuhan oleh apa yang mereka salib, dikembalikan kepada mereka untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, saudara, siapa Kristus yang diberikan kepada si penyalib-penyalib ini? Karena anak Maria tidak mengalami kematian, dagingnya tidak membusuk, tidak ditinggal di dunia orang mati. Itu siapa yang jadi Kristus ini? Karena kalau Yesus anak Maria, Anda sendiri capek-capek, Anda kemana-mana, Anda capek kemana-mana. Ini yang kita bahas ini dari semalam loh. Siapa Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia dikubur ini? Itu siapa? Bukankah Yesus sejak lahir dia sudah Kristus? Coba Anda jelaskan kepada saya, itu Kristus siapa itu? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi saya balik saja kamera ya. Jadi di sini berbicara ya, kalau kita lihat dari ayat pasal 2 ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai ku buat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Nah, ayat dalam Kisah Rasul ini berhubungan dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Nih. Ya. Mazmur 110 ayat yang ke-1. Ya. Karena ini ya, tongkat kerajaan dari Sion ya, pada hari tentaramu ayat ke-4, Tuhan telah bersumpah ya, dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam selamanya menurut Melkisedek. Ya. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 ini, bahwa Tuhan duduk dari sebelah kananku ini akan berhubungan dengan Matius. Nih. Matius pasal 22 ayat yang ke-41. Mereka ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka, anak Daud, seperti yang dibacakan oleh Bang Juma tadi di Lukas 2 ayat 11. Kata mereka kepada mereka, jika demikian, bagaimana mungkin Daud yang oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Mesias adalah tuannya ketika ia berkata, duduklah di sebelah kanan, ini Mazmur 110. Kutaruh di bawah kakimu. Jadi, lihat ini penjelasan Yesus. Jika Daud menyebut dia Mesias adalah tuannya, jadi orang Israel menyangka Daud ini raja besar. Memang Daud raja besar. Tetapi bagaimana mungkin Daud yang adalah raja besar memanggil keturunannya sebagai tuan? Ya. Sehingga dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 itu, Petrus berkhotbah kepada mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias. Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Nih. Ya, Bang, coba perhatikan ini. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu sangat terharu karena mereka sebelumnya belum tahu, belum mengenal, belum yakin. Makanya dia bilang dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang sudah menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Makanya dalam Targum Jonathan, ini Targum Jonathan, kan Bang Juma percaya kan Yesus adalah Mesias, ini kan? Lukas 2 ayat 11, dia adalah Mesias, Hamasya. Ya kan? Nah, hamba yang menderita itu adalah Mesias. My servant Mesaya. Saya di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesaya dalam komparasi yang ada dalam Perjanjian Baru, Targum Jonathan, dan juga sesuatu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ya. Coba buka. Kalau diurapi, ya, memang dalam tahun ini Pak, saya yakin Bang Juma membukanya di sini. Kalau kita buka di dalam Sefaria, ya, kita lihat sampai ke bawah, memang dia terbunuh. Nubuatannya. Ini dalam Suka 52 ayat 6, dia terbunuh. Nah, sekarang Bang Juma kalau tidak sepakat dengan data ini, Bang Juma tinggal buktikan. Pertanyaan saya gini, Bang. Kalau Bang Juma tidak sepakat dalam Yesaya 52 ayat 13 itu bukan Mesias, nubuatan untuk Mesias, Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau itu bukan Mesias. Itu pertanyaan saya. Saya minta Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau Yesaya 52 ayat 13 bukan merujuk pada Mesias. Saya minta data yang valid. Kalau Bang Juma tidak percaya bahwa hamba yang menderita, yang dinubuatkan, terbunuh dan terpaku oleh penderitaan kita itu adalah Mesias, sesuai yang Bang Juma bacakan dalam Lukas 2 ayat 11, dan Bang Juma percayakan itu, tunjukkan data yang valid. Saya minta cuma itu. Kalau itu bukan merujuk pada Mesias. Kita sendiri sudah baca, Yesus Kristus menggenapkan segala sesuatu yang dinubuatkan tentang Mesias. Dan saya sudah menunjukkan dengan berbagai macam data. Tunjukkan kalau itu bukan Mesias. Silakan. Oke, baik. Saya kan sudah katakan sama saudara,
Saya mengakui itu kan. Kan saya yang membawa data itu. Kenapa kemudian saya yang ditanya? Kan aneh aja ini orang. Saya yang menjelaskan itu padamu kawan. Nah, coba kita lihat ini. Apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dimaksud Mesias yang bangga-banggakan seakan-akan Yesus yang ada di Kejadian 3 nomor 15 itu. Itu bukan untuk Yesus nih. Bacakan samamu ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang kubangkitkan bagi mereka. Itu data pertama. Coba Anda lihat di dalam Hosea 3 nomor 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Elohim mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Kemudian kita lihat dalam Yeskel 37. Tempat kediamanku pun akan Yeskel 37 nomor 25, sorry ya. Kita ulang. Atau saya baca aja, Anda tahu nggak? Atau harus saya tunjukkan dulu? Nih dikatakan di sini. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka anak-anak mereka maupun cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi bukan Yesus. Bukan Yesus yang dimaksud di dalam Targum Yonatan itu. Makanya di sana itu tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang gelar yang adalah imam yang diurapi, Hakohen Hamasea. Oke? Tapi saya tidak sedang membahas itu, Bung. Kamu melarikan kemana perginya? Saya hanya menjelaskan tentang kisah para rasul yang ini tadi nih. Ketika Anda mengatakan bahwa Daud, justru itu menguatkan. Kalau Daud saja memanggil Tuhan kepada dia, berarti siapa oknum yang tidak mengalami kematian, yang duduk di sebelah kanan Tuhan ini, yang diangkat oleh tangan kanan Elohim ini. Sedangkan ada yang dibunuh. Dengar, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh. Yang tidak dibunuh diangkat oleh tangan kanan Elohim. Yang dibunuh dijadikan sebagai Kristus kepada pembunuhnya. Anda tadi mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Dari situ aja udah ketahuan ente, saudara. Di data ini, di data Kisah para Rasul 2 nomor 31 ini, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Itu siapa? Siapa itu? Yang tidak ditinggalkan di dunia orang mati itu siapa? Yesus. Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu betul dia sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan oknum yang ini ketika dijelaskan oleh Petrus bahwa yang lahir pada hari itu di kota Daud itu sudah Kristus, mayatnya nggak ada, dagingnya tidak binasa, dan dia tidak ditinggalkan di kubur. Sehingga yang kau salibkan ini, yang binasa ini dijadikan menjadi Kristus spesial untuk kalian. Di situ ada dua oknum. Ada Kristus yang tidak mengalami kematian, yang sudah Kristus sejak lahir. Ada yang mengalami kematian, setelah bangkit kemudian baru menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9. Nih, tuh. Sebab untuk itulah kemudian Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, itu mati tuh. Sedangkan yang dikatakan Petrus tidak mengalami kematian. Yang mana yang betul ini? Tidak mengalami kematian, tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditinggal di kubur. Coba, percayakah saudara terkait ajaran Yesus di dalam pernyataannya di dalam Matius 24 nomor 24, agar murid-muridnya waspada kepada Kristus palsu? Kalau Anda percaya, coba siapa Kristus palsu itu? Silakan. 4 putaran sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. Ini berarti 2 putaran tersisa. Setelah itu kalian akan bertemu di head to head langsung, tiktokan ya, debat langsung tanpa timer. Sebelum kita membahas ke topiknya, teman-teman, saya harus memberikan apresiasi khusus. Entah kalian di bawah merasakan atau tidak, tapi Bang Zuma dan Bang RK benar-benar menunjukkan manner berdebat yang sangat terhormat. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan. Ini adalah sebuah kebanggaan untuk teman-teman Muslim yang ada di bawah, juga teman-teman Kristen yang ada di bawah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. 2 putaran terakhir saya mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun, tolong jangan menyetujui pendapat lawan. Dan kita sedang fokus pada kekristusan dari Yesus berdasarkan sumber utama, yaitu kitab suci. Yang tadi Bang Zuma udah mulai dari Alkitab. Dan teman-teman,
Kalau bisa volume kalian diturunin dikit karena terdengarnya cukup keras. Tapi sejauh ini masih aman seperti itu. Dan slow down karena sejauh ini baik Bang RK maupun Bang Zuma tidak ada catatan merah apapun dari saya dan tim yang sedang mendengarkan. Terima kasih banyak. Sebagai info, sekarang juga ada beberapa channel YouTube yang menayangkan live debat kalian dan ada 2 channel di luar YouTube yang sedang menayangkan live kalian. Untuk siapapun yang mendengar debat profesional ini, apapun yang berurusan dengan pidana dan atau perdata adalah tanggung jawab sepenuhnya Superboy. Bang Zuma dan Bang RK hanya melakukan tugasnya sebagai debater di atas. Kita akan lanjut teman-teman. Tolong untuk bantu memberikan semangat kepada jagoan kalian yang ada di atas, dibantu tap-tap layarnya saja. Terima kasih banyak. Bang RK akan membuka putaran kelima, lalu putaran keenam. Get prepared. Oke, terima kasih. Sekarang di putaran selanjutnya ini saya boleh mirroring ya. Jadi gini, ya. Dari tadi kan ditanya tentang Yesus terus kan? Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Ya, di dalam surat Al-A'raf 157. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, pertanyaan saya, Taurat yang mana, Injil yang mana? Ya, saya minta Bang Zuma tunjukkan data, Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat. Saya minta data yang valid, ya, yang resmi, ya, kalau memang nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat, ya. Tetapi, ya, saya tahu Bang Zuma akan menjawabnya di mana. Dia akan membuka tafsir Kemenak di Ulangan 18 ayat 18. Nih, saya yakin Bang Zuma akan bawa data ini. Yohanes 14 ayat 16, ya. Tetapi bukan itu pertanyaan saya, Bang Zuma, bukan itu, ya. Ketika gereja Katolik, ya, saya menunjukkan data. Ketika gereja Katolik, ya, ingin mengkanonkan kitab perjanjian lama, ya, ada yang namanya etika, ya. Ini buku ISBN ya, menelusuri tulisan-tulisan Deuterokanonika, ya, di halaman ke-27 ada yang namanya gereja Katolik, ya, dokumen komisi kitab suci yang berjudul The Jewish People and Their Secret Scripture in the Christian Bible, disingkat dengan JPSS. Sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan hubungan yang dekat antara gereja Katolik dan Yudaisme, ya. Pertanyaan saya, ketika Kemenak menafsirkan ini, silakan tunjukkan datanya. Kalau tidak, kalau memang ini adakah data yang valid, ya, bahwa sudah ada hubungan antara kedua belah pihak, antara Kemenak dan juga teman-teman, ya, yang beragama Islam atau dari Yahudi, ya, harus ada punya hubungan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, lantas Taurat yang mana? Injil yang mana? Kalau memang ini tidak ada datanya, saya minta jurnalnya resmi, hubungan kesepakatan. Kalau memang Ulangan 18 ayat 18, Yohanes 14 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad, saya minta di mana kesepakatannya antara orang Kristen dan juga Kemenak masalah ini. Kemudian kedua, saya berbicara Taurat. Kalau memang tidak ada, Taurat yang mana yang membicarakan tentang Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Saya harap Bang Zuma bisa menyampaikan. Saya mirroring kan, karena saya nggak bisa mirroring dengan Isa. Itu kesepakatan di room ini, ya, aturan. Jadi saya nggak bisa mirroring, ya. Mirroring sesuai kesepakatan adalah tanyakan tentang Nabi Muhammad. Jadi saya tanyakan tentang Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf 157, bahwa Nabi Muhammad yang tidak pandai baca tulis tertulis dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Kalau memang Injil Yohanes 14 ayat 16, pertanyaan saya, sudah adakah kesepakatan seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik dan juga Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II? Saya bisa tunjukkan datanya, dan saya punya buku. Nih, beberapa buku saya punya. Ini buku JPSS, ya, saya bisa tunjukkan. Saya minta data yang valid, jurnal yang resmi, seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik dan Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II, atau ada hubungan antara Kristen dan juga Islam, sehingga Yohanes 14 ayat 16 ditafsirkan oleh Kemenak. Saya minta jurnal yang resmi, saya tidak minta yang mana-mana, ya, karena saya tidak bisa mirroring dengan Isa, ya saya tanyakan mirroring dengan Nabi Muhammad, dengan hormat, ya. Itu aturan debat ini, di sini. Saya nggak keluar dari tema. Saya tetap berada di dalam tema, ya, dan saya ingin bertanya. Nih. Pertanyaan saya simpel nih. Nggak kemana-mana. Karena saya mau mirroring. Dari tadi saya merasa terdesak karena saya ditanya iman Kristen terus. Makanya saya mirroring. Nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Injil yang mana, Taurat yang mana? Oke, saya jawab dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi, yang dikatakan kemudian di dalam Al-Quran itu,
Itu Tauratnya Nabi Musa, bukan Tauratnya Kristen. Dan yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan kawan-kawan. Jadi kalau saudara bisa menunjukkan Tauratnya Nabi Musa, saya akan tunjukkan namanya nabiku di situ. Sekarang mana Tauratnya Nabi Musa? Kalau saudara bisa menunjukkan Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, saya akan tunjukkan namanya. Anda bisa menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Tidak bisa kan? Yang Anda tunjukkan hanya catatan-catatan orang yang tidak dikenal oleh Nabi Isa, bahkan Yesus pun tak mengenalnya. Sekarang Anda gunakan perjanjian lama itu, Nabi Musa tahu. Ada validasi. Dari Nabi Musa kepada siapa? Kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa? Sampai kepada Kristen. Lihat mana? Bukankah di tangan kalian cuma terjemahan? Kitabnya Nabi Musa yang diterima di Gunung Sinai itu mana? Tunjukkan itu dulu, baru saya tunjukkan kemudian kitabnya, namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran saya mengatakan apa tentang kitab kalian? Nih, saya bacakan ayatnya. Karena sebenarnya ini nggak ada, kupikir Anda sanggup menghadapi saya dengan tema ini, ternyata Anda nggak sanggup, nggak menjawab dari tadi pertanyaan saya. Ini Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka, ini Al-Quran, ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah sekarang Anda tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Boleh Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi Musa yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi kami Isa alaihissalam Anda bisa tunjukkan kepada saya? Kalau ada silakan tunjukkan kepada saya. Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan kepada saya. Mana kitabnya Nabi Isa? Tunjukkan. Ada. Yang kamu tunjukkan itu paling kitabnya orang-orang Belanda yang pernah menjajah di Nusantara ini. Sampai sini paham? Hah? Ini tidak ada kaitannya dengan tema kita. Ini tugas saudara tunjukkan. Siapa Yesus yang diangkat tangan kanan Elohim tanpa mengalami kematian, tanpa ditinggal di alam kubur? Dan siapa Kristus yang keluar dari kubur ini, yang tiba-tiba menjadi Kristus bagi orang Roma? Ingat, yang menyalibnya itu orang Roma. Orang Israel harus tahu bahwa pada hari ini Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Yesus mengatakan, Kristus yang telah lahir sudah Kristus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Matius 24, nomor 24. Nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Itu jelas kata Yesus yang asli itu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan banyak melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus palsu yang dimaksud ini yang mana? Karena Kristus asli itu anak Maria. Lahir kemudian, lalu dikatakan tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat, dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Lalu siapa yang mati? Yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyalibnya itu siapa? Silakan kalau Anda bisa jawab. Jangan lari kemana-mana. Kalau Anda nggak sanggup dengan tema ini, kan Anda yang nantang saya. Saya hanya ingin membuktikan kepada orang-orang Kristen Indonesia, kalian penyembah-penyembah Kristus yang beda dari anak Maria. Kristus yang kalian sembah itu adalah Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia mati. Sebelum dia mati dia bukan Kristus. Nah, lalu hubungannya dengan Kristus palsu itu jelas bukan? Kristus palsu itu jelas bukan? Oke, terima kasih. Berarti tidak ada ya, Bang Juma ya. Nah, kalau Bang Juma mengatakan bahwa ya kitab yang, apakah Bang Juma ya? Apakah Bang Juma mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh itu sudah palsu? Ya, apakah sudah palsu? Ya, kalau sudah palsu, Bang Juma, ya, pertanyaan saya nih, simpel nih Bang Juma, ya, ya. Ini kita bisa buka ya Bang Juma ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46. Ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang ini palsu, ya. Ya, kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang palsu, kenapa dalam perhatikan Al-Maidah 46 mengatakan kami meneruskan jejak Bani Israel, ya, sahabat. Oke, Al-Maidah 45. Oke, sahabat pengajar yang bertakwa, maaf. Oke, ini Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa diganti dengan nyawa. Taurat ya. Kalau Bang Juma mengatakan ini palsu, ya, pertanyaannya, kenapa di sini singgung Taurat lagi?
Lalu disinggung bahwa di dalam Taurat itu adalah mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Nah, ayat ini tertulis di mana? Kalau Bang Juma mengatakan kitab Taurat yang kami pegang itu palsu, kenapa di sini dalam Ulangan 19 ayat 21, jangan kau merasa kepadanya, nyaba ganti mata, nyaba, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Kalau Bang Juma tadi mengatakan itu palsu, kenapa di sini ada kutipan? Bahkan di sini mengatakan Taurat loh. Ya. Kalau palsu kenapa dikutip? Kenapa ada? Ya kan? Maka dari itu saya kembali pada topik. Ya, Bang Juma nggak sanggup membuktikan. Ya, adakah kalau tidak itu palsu? Kenapa dikutip? Sekarang pertanyaannya, adakah tertulis dalam Taurat nama Nabi Muhammad? Itu loh. Adakah nama Nabi Muhammad? Kalau Anda tadi mengatakan itu palsu, kenapa dikutip dalam Al-Maidah 46? Sesuai dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan. Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya. Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain, tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya. Di dalam Yesaya 53 ini, ya, Yesaya 53 bahwa Mesias itu, bahwa dia terpaku, ya. Dia terpaku itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53. Nih. Saya buka ulang. Ya. Dalam Yesaya 53, dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku oleh karena penderitaan kita, dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit kan. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Ya, saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias. Sesuai yang dinubuatkan bahwa dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya, Al-Maidah 46 dan juga Al-Araf 157. Silakan. Baik, saudara, Anda mengambil Yesaya 53. Kalau Anda membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 1, jelas sekali diterangkan di Yesaya 1 itu. Saya bukakan ya, sabar. Kita buka di Yesaya 1. Sebenarnya kalau kita sudah hafal data itu tidak perlu ditunjukkan lagi, tapi nggak apa-apa. Ini makan waktu banyak sih sebenarnya. Oke, nih saya tunjukkan kepada saudara, supaya Anda belanja sedikit ya temannya. Nih, Yesaya 1 nih ya. Nih. Ini menceritakan apa? Buku ini berisi tentang pesan-pesan Yehuda dan Yerusalem yang dinyatakan Allah kepada Yesaya anak Amos pada masa usia Yotam, Ahaz, Hezekia dan yang memerintah di Yehuda. Nih. Saya ulang ya, nih. Jadi Yesaya itu memiliki penglihatan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, penglihatan yang membahas tentang apa? Tentang Raja Amos, usia Yotam, Ahaz, Hezekia yang memerintah di Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Paham ya, Dek? Gak ada hubungannya dengan Yesusmu. Nah sekarang, kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan 33 nomor 4 nih, Ulangan 33 nomor 4. Ada hal yang perlu saudara pahami di situ. Bagaimana kemudian jelas dikatakan di sana. Kita lihat di Ulangan 4. Ini ya. Saya bacakan ya. Mana nomor 4-nya ini? Ini Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Torah Sefalanu, nih, Mose kehilap Yakob, nih, Yakob. Jadi Torah ini adalah hak kepunyaan Bani Yakob, bukan untuk Kristen, bukan untuk Kristen, saudara. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 147:19 nomor 12, ya. Kalau Anda minta saya tunjukkan Mazmur. Kita baca original teksnya, kita baca. Ini kitabnya orang Yahudi ya.
Nah ini, kita baca Mazmur nih. Data nomor 19-nya. Tuh. Mungkin Anda bisa baca Ibraninya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya hukum-hukum yang diberikan kepada Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Megik de Paraf. Ini. Le Yakub kukaf le misfatap le Israel. Cuman kepada Israel saja. Tidak diberikan kepada orang lain. Aturan-aturannya itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Lo asaken lekol goy omis patim bal yedaum. Haleluya. 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 Hukum-hukumnya yang datang kepada Yakub, yang diberikan kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Ente siapa? Bani Yakub. Ente Bani Israel. Bukan. Anda bukan Bani Israel. Anda bukan Bani Yakub. Jadi Al-Quran hanya menyinggung orang Yahudi. Bukan ente yang harus protes. Orang Yahudi yang harus protes. Ketika Al-Quran bercerita tentang hal tersebut, bukan ente yang harus ribut. Yang harus ribut itu orang Yahudi, bukan ente. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda tadi menyinggung itu kan? Al-Quran saya mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Berarti nabiku menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Jadi kalau ada hal yang sama yang kamu dapatkan dari kitabnya Yahudi yang bukan kitab saudara, ya Al-Quran saya sudah mengatakan itu, bosku. Ini kitabnya orang Yahudi loh yang dibahas ini. Sedangkan yang tema kita kan Kristus. Anda menantang saya kan bahas Kristus, nyebrang kemana-mana. Berarti Anda tidak sanggup membedakan antara Kristus palsu dengan yang asli. Itu sama halnya Anda sudah melambaikan tangan. Kalau sudah tak sanggup, kita tutup aja. Nggak usah panjang lebar kita. Gitu kawan. Akan segera masuk ke tektokan langsung. Manfaatkan putaran terakhir ini dengan baik. Bang RK akan membuka, setelah itu diikuti oleh Bang Zuma. Pesan saya cuma satu. Tolong stuck pada poin debat. Tolong fokus pada mosi debat. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sekali lagi, fokus pada mosi debat. Karena kalian berdua adalah orang asing buat saya malam hari ini. Dan seperti big match sebelumnya, apapun hasilnya saya siap dibenci, baik oleh Muslim Indonesia maupun oleh Oten Indonesia. Tapi ini adalah room dialektika netral, so saya siap menanggung semua resikonya. Putaran terakhir, Bang RK akan membuka, diikuti oleh Bang Zuma. Manfaatkan untuk ballpoint, setelah itu tektokan. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Mesias siapa yang diberitakan? Matius pasal 23 ayat yang ke-10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Ya, tadi Bang Zuma sempat menyampaikan bahwa banyak Mesias yang diurapi. Ya kan? Saya menjawab dengan Matius 23 ayat 10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu siapa? Mesias. Ya, kemudian ada percakapan antara Yesus dengan perempuan, ya, Samaria. Ya, oh tadi maaf, dari Yakub, ya, untuk Bani Yakub, kata Bang Zuma. Saya menjawab, ya, dari Bani Yakub. Pentingnya Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub yang tadi Bang Zuma sampaikan. Dan ini sampai kepada Yesus. Matius 1 sampai pada Yesus. Ya. Lalu siapa pemimpin kita? Ya. Pemimpin kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 2. Oke, maaf. Saya menjawab lagi tentang Israel. Ya, Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Saya menjawab semua pertanyaannya Bang Zuma. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal balungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya pikir ini ayat yang sangat dalam. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal balungan yang disediakan, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, apalagi Bang Zuma. Ya, tetapi mari kita lihat pandangan dari Bani Israel, Bani orang Samaria. Ya, Yohanes pasal 4. Ya, siapakah Yesus yang diberitakan itu? Apakah Yesus adalah Mesias? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 24. Kita perhatikan teman-teman. Ya, Allah itu adalah bangsa yang benar. Jadi perempuan itu, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Mesias adalah Kristus dan Yesus adalah Kristus. Saya melakukan pembuktian bahwa Yesus adalah Kristus. Dan perempuan Samaria menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Jadi banyak pembuktian. Bukan cuma Petrus dalam Matius 16 ayat 18, tetapi perempuan Samaria pun mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus, pengakuan Yesus. Anihu, akulah dia. Akulah pemimpin itu. Yang memberitahukan segala sesuatu tentang kepada kami. Kepada umat manusia. Jadi ini jelas. Sangat jelas.
Saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi Mesias siapa yang diberitakan para rasul? Hanya ada satu pemimpin saja. Santo Matius menuliskan, pemimpin itu adalah Mesias. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, Santo Matius saja menuliskan bahwa Mesias itu disalibkan. Santo Lukas menuliskan Mesias disalibkan. Santo Markus menuliskan Mesias disalibkan. Santo Yohanes menuliskan Mesias disalibkan. Dan pemimpin itu adalah Mesias, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53. Ia dipukul dan ditindas, kita pikir dia terkena tulah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, saya bisa buktikan bahwa ini merujuk pada Mesias. Tadi saya sudah tunjukkan dalam Targum Yonatan. Kalau Bang Juma tidak terima bahwa ini merujuk pada Mesias, lantas bagaimana pandangan dari Rabi Yahudi yang mengatakan itu adalah Mesias? Nih, Mesias. Saya sebenarnya tidak mau mengulangi, tetapi terulang terus ini. Mesia. Dan yang menerima itu adalah kurban yang sempurna. Yesus mengatakan, dia mengambil roti lalu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itulah Mesias. Karena Mesias membawa pembebasan akan dosa. Obat seperti yang tertulis dalam Targum Yonatan pasal 3 ayat yang ke-15. Obat dari dosa adalah Mesias. Dan Yesus mengatakan, itulah, akulah dia. Oke, saudara, Anda semakin menguatkan argumentasi saya. Ya, Yesus anak Maria memang Mesias. Itu nggak masalah itu. Al-Quran saya mengatakan Al-Masih. Yang jadi masalah itu Kisah para Rasul 2 itu loh. Nanti jadi Kristus setelah dia bangkit dari kubur. Itu yang Anda nggak selesaikan, bahkan Anda tidak sentuh sedikit pun. Mari saya masuk untuk sedikit mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan saudara. Anda lihat di dalam nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, di dalam Matius 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di data nomor 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka. Yesus berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda lihat di Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Bukan Kristen, bukan Bani Indonesia. Ingat ya, ini pesan Yesus kepada muridnya ya. Nah, nanti Anda akan mengambil Matius 28, nomor 18, nomor 19. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa itu yang diberi kuasa itu? Pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa yang sudah dilantik menjadi Kristus bagi penyalibnya? Itulah yang saya bahas ini. Tapi Anda tidak ke sana. Lalu kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius 15, nomor 24. Jawab Yesus, gini, di data nomor 23 dulu. Seorang perempuan Kanaan datang, di data nomor 12-nya nih. Data nomor 12, seorang perempuan Kanaan datang, kasihanilah aku wahai Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepada dia, suruhlah ia pergi. Yesus mengatakan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Anda percaya? Anda percaya? Kalau percaya ya sudah, sadar diri. Kemudian perempuan itu semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah artinya menghormat kepada Yesus, memohon kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada guguk. Wanita bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Apa titel yang dikasih Yesus kepadanya? Guguk. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan, namun guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu mengiyakan kalau dia disebut guguk. Yesus menyebutnya guguk. Wanita itu mengiyakan. Mereka sepakat, mereka jabat tangan. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi guguk dan anaknya sembuh. Dia tidak pernah berubah menjadi domba. Ingat sekali lagi, Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, saudara. Ente bukan Bani Yakub. Jadi kalau Anda memainkan peran, Anda kemudian ingin Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Saya juga mengakui itu kok. Saya mengakui. Tapi yang jadi masalah ini adalah Kristus yang nanti dinobatkan kepada dia setelah dia disalib. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nih, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Akulah Kristus.
Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh, penyesat ini datang kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, tapi penyesatnya datang kepada murid-murid Yesus, Bani Israel angkatan pertama. Pertanyaan saya, oknum yang menggunakan nama Yesus dan Kristus yang penyesat itu yang mana? Yang lahir sudah digelari Kristus, atau nanti yang mati naik hari ketiga baru menggelari dirinya Yesus Kristus? Yang mana yang penyesat? Yang Kristus anak Maria atau Kristus yang anak bumi ini, anak yang keluar dari perut bumi? Coba Anda jawab, silakan. Pada Bang Zuma dan Bang RK pada malam hari ini, 60 detik menuju, timer akan saya hentikan. Bang RK dan Bang Zuma tolong dengarkan, kalian sudah tahu aturannya, tetapi please tolong jangan ada penghinaan penistaan di mana itu sudah kelar, kalian lulus di bagian itu, tidak boleh ada penghinaan pribadi, data yang dihadirkan valid, itu juga kalian sudah melalui dengan baik. Ini akan masuk ke sesi yang lumayan menyebalkan. Karena di British Parliamentary Debating Standard ini logical fallacy kita masukkan, tidak boleh ada strawman argumentum, tidak boleh ada red herring, tidak boleh ada post hoc, tidak boleh ada gambling fallacy, circular reasoning, ya berputar-putar, lari dari tema, tidak boleh, harus fokus. Tidak boleh ada ayat yang dipelintir, sumber sekunder harus kuat jika ingin mendukung sumber primer. Dan juga saya tegaskan satu lagi, Bang Zuma, Bang RK, tidak boleh setuju dengan pendapat lawan ya. Apapun itu, lawan mengarahkan kemanapun tidak boleh setuju dengan mengatakan, iya saya sepakat, iya saya setuju, iya saya sepaham, iya saya setuju dengan Anda sepakat, itu akan langsung bel berbunyi pelanggaran. Karena ini perdebatan bukan diskusi. Sekali lagi, jika bel berbunyi berarti pelanggaran terjadi. Pelanggaran yang pertama adalah toleransi. Ya, Bang Zuma sudah pernah ada di sini sebelumnya. Bang RK juga mungkin sudah pernah dengar dari bawah. Jadi kalau bel berbunyi pertama adalah toleransi. Dan kalau bel berbunyi yang kedua berarti ya otomatis diturunkan, bukan di-kick ya, diturunkan. Karena itu sudah sesuai dengan aturan, yang tersisa akan menjadi pemenang. Tetapi kalau selama 45 menit itu tidak ada pelanggaran lagi, maka penilaian akan dinilai dari manner, method, dan matter. Manner selama berdebat, metode yang digunakan, dan materi. Di sesi yang kedua kita akan mulai penilaian dari nol ya teman-teman. Jadi kalian berdua percaya diri, semangat, fokus. Kapan Yesus menjadi Kristus? Kita sedang tidak membahas Isa, tidak membahas Mesias. Kita sedang membahas kapan Yesus menjadi Kristus. Fokus on tema. Layar akan dibesarkan dengan seimbang, tetapi jika ada teman-teman debater, Pak Bang Zuma dan Bang RK, jika ada yang menampilkan data, otomatis nanti akan dibesarkan oleh admin saya, oleh tim saya, nanti akan dibesarkan, jadi datanya akan lebih ke expose. Kita akan segera mulai, prepare yourself, 30 second, timer akan dimatikan, aturan semuanya sudah jelas, kalian akan segera masuk tektokan, jangan panggil saya, kalian berdua ini tektokan langsung, saya hanya akan masuk kalau ada pelanggaran atau kalau waktunya sudah habis. Ini adalah puncak dari big match, partai keempat, debat profesional Superboy, dialektika lintas agama, di partai keempat antara perwakilan dari teman-teman kita beragama Islam yang terhormat Bang Zuma akan berhadapan langsung tektokan dengan yang terhormat perwakilan dari teman-teman kita Katolik adalah Bang RK. Timer akan dihentikan dan kalian silakan berdebat tektokan head to head profesional mulai dari kolom komentar bebas teman-teman, yang diikat aturan hanya di atas. Ingat aturannya, tektokan 45 menit maksimal dimulai dari sekarang. Oke. Tadi Bang Zuma mengatakan Maria, anak Maria adalah Mesias, betul? Ya, Kristus kan? Betul. Dia sudah mengakui bahwa anak Maria adalah Kristus. Yes, tertulis di Lukas 2:11 dalil. Betul. Dan anak manusia itu adalah Kristus, betul? Adalah Mesias, betul? Kristus adalah Mesias, betul? Iya, itu dibacakan. Dia sudah akui lagi. Anda sudah akui kan? Nah, Ya, saya mengakui karena itu keimanan saya. Nah, sekarang siapa yang keluar dari Kamu yang mengakui bahwa anak Maria adalah Mesias. Terus yang keluar dari kubur? Ya. Yang mendapatkan gelar Kristus untuk penyalibnya siapa? Yesus Kristus anak Maria. Loh, dia tidak mengalami Iya, memang itu Yesus Kristus anak Maria. tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian, dia bangkit dari kematian. Tidak mengalami kematian. Saya tanya, kita di sini berbicara tentang membuktikan tentang Mesias, bukan berbicara tentang kematian dan lain-lain. Ya, kita fokus pada tema bahwa Yesus adalah Mesias. Saya tidak berbicara yang lain-lain. Memang Yesus memang betul. Pelanggaran pertama terjadi, silakan di-mute mikrofonnya. Siapakah yang terkena pelanggaran? Teman-teman yang ada di bawah, pelanggaran pertama terjadi cepat sekali ya. Yaitu pelanggaran pertama terjadi untuk Bang RK, perwakilan debater dari iman kekristenan. Saya jelaskan dulu mengenai pelanggarannya adalah di situ, kalau kalian dengarkan baik-baik, adalah strawman argumentum sekaligus gambler fallacy. Tapi ini adalah pelanggaran pertama, jadi tidak akan terkena apapun. Ya, dengan memberikan, kita lihat
tema yang di layar itu Yesus menjadi Kristus ya. Semoga saya tidak salah, karena tema yang kalian ajukan adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Jadi kalau pembahasan tentang Mesias boleh, asal jangan mengganti tiba-tiba kapan Yesus menjadi Mesias. Kalau teman-teman tadi di bawah dengar ya. Jadi Bang RK lebih fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Kita sedang tidak membicarakan Mesias. Boleh sisipkan Mesias, tapi temanya adalah Kristus ya. Dan saya akan bold lagi. Mungkin bilang, host tadi kenapa nggak bunyi waktu Bang Zuma sepakat dengan Bang RK waktu di awal tentang Yesus itu adalah Kristus. Itu teman-teman di dialektika harus diingat, Bang Zuma tidak setuju. Dia sedang mengutip yang ditulis di dalam kitab sucinya Bang RK. Jadi tidak melangkahi aturan. Kecuali tidak tertulis, lalu itu adalah serangan dari Bang RK dan disetujui oleh Bang Zuma, itu pelanggaran. Semoga teman-teman di bawah ngerti ya. Bang Zuma hanya sedang mengquote apa yang tertulis di kitab suci. Justru kalau Bang Zuma memelintir ayatnya ya berarti ya pelanggaran seperti itu. Tapi tidak mengurangi apapun. Satu pelanggaran dari pihak Bang RK, 0 untuk Bang Zuma. Semangat. Jangan berkecil hati, tidak ada mengurangi apapun. Waktu masih tersisa 44 menit 2 detik. Baru banget. Silakan teman-temanku. Aku optimis banget. Silakan kalian berdua dilanjutkan. Lampu kuning Bang RK, jangan ada pelanggaran lagi. Bang Zuma masih 0. Silakan dilanjutkan. Oke. Ya, silakan. Ya, oke. Kalau begitu saya bertanya. Di dalam dari tadi belum menjawab. Ya, dalam surat Al-A'raf 157, Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan Injil. Taurat yang mana? Injil yang mana? Mic-nya Bang Zuma. Sudah kujelaskan tadi kan. Qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum. Telah datang rasulku kepadamu menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, apakah Kristen mampu menunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Taurat itu ditulis oleh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang dari tadi Anda mengutip dalam Taurat Musa juga dari tadi. Iya. Betul. Ketika Anda mengutip kitab Taurat Musa, kenapa sekarang Anda menolak bahwa kitab Taurat Musa itu, kitab Taurat Musa itu kamu tidak terima? Al-Quran saya mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, pelanggaran terjadi, silakan di-mute. Terima kasih kepada dua debater. Sekali lagi memang ini adalah sesi yang sangat menyebalkan. Maafkan Superboy, tetapi aturan tetap aturan. Pelanggaran terjadi kepada debater Muslim atas nama Bang Zuma 01 official. Karena aturannya adalah sebutkan data dulu baru narasi. Karena ini tidak dibatasi timer, jadi waktunya banyak buat kalian. Harusnya sebutkan dulu sumbernya di mana, kalau bukan Al-Quran atau hadis atau apapun, tunjukkan datanya, buka lalu jelaskan. Dengan tujuan supaya tidak di-framing oleh lawan. Atau kalau ada yang nge-record, Bang Zuma tidak di-framing di luar, seperti itu. Masing-masing sudah satu pelanggaran, dan masing-masing sudah lampu kuning, tolong lebih fokus. Dan teman-teman di kolom komentar, silakan kalian bebas, dan kalian berdua countdown. Aku kasih waktu 30 detik, fokus, tidak berpengaruh apapun ya, baru lampu kuning. So, fokus, countdown. Kita hanya akan membunyikan pelanggaran kalau benar-benar pelanggaran yang serius, tendensiusnya akut. Kalau tipis-tipis, aku akan kasih kelonggaran supaya jalannya debat juga tetap menarik seperti itu. Satu pelanggaran untuk Bang RK, satu pelanggaran untuk Bang Zuma. Masing-masing sudah lampu kuning. Fokus ke tema. Kapan Yesus menjadi Kristus? Tunjuk data dulu, baru narasi. Maafkan hostnya yang menyebalkan ini, tetapi aturan tetap aturan. Data dulu, baru narasi. Waktu masih tersisa 42 menit 12 detik. Silakan dua debater putra Indonesia yang cerdas, silakan. Iya, tema kita ini berbicara mengenai Kristus, saudara ya. Jadi nggak usah lari ke Taurat segala macam. Kita membahas tentang Kristus. Saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih, penyesat yang datang setelahnya bergelar siapa? Penyesat, menurut Yesus penyesat yang sebelum bergelar apa? Ya, penyesatnya adalah Antikristus. Yang datang setelah dia menggelari dirinya siapa? Ya, Antikristus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kalau kita berbicara, Yesus mengatakan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, penyesat akan muncul setelah aku. Iya, dia mengaku apa? Ya. Penyesat itu mengaku? Antikristus, mengakui Yesus yang lain. Hah? Ya. Di mana dalilnya itu tertulis? Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16. Ya, Rasul Paulus mengatakan jika ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan. Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang, jadi aku langsung berhentikan di tengah. Jadi bukan pelanggaran, data dulu baru narasi. Ketika Bang Zuma, jadi kalian tidak sedang terburu-buru. Abang-abangku, senior-seniorku, kalian berdua orang cerdas, tidak sedang terburu-buru karena tidak ada timer. Jadi kalau Bang Zuma bertanya, which is, ini menurutku ya, terlepas dari jubah host, itu pertanyaan yang sangat cerdas dan lihai. Secara metode, aku tidak peduli agama kalian, tapi itu metodenya bagus banget pertanyaan itu. Data dulu, baru dijelaskan, baik untuk Bang RK maupun untuk Bang Zuma. Kalian tidak terburu-buru, enjoy. Aku hanya akan masuk jika pelanggarannya benar-benar serius. Kalau tipis-tipis, kalian silakan lanjutkan. Silakan, dan akun kalian sudah dilindungi anti vertex. Sejauh ini salah satu mendapatkan report yang banyak ya. Saya tidak menyebutkan siapa, tetapi aman. So bebas, silakan di atas dilanjutkan. Waktu tersisa 41 menit 22 detik. Silakan. Ya,
Karena kita membahas tentang Kristus. Tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus kemudian sesuai dengan pengakuan saudara. Pertanyaan saya, apa gelar penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus? Silakan. Saya jawab ya. Di sini kita memulai kembali pada tema Lukas 2 ayat 11. Ya. Di sini kata siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita berbicara tentang kota Daud, ya, di sini kita perhatikan bahwa dalam Suka 52 ayat 6, bahwa Mesias dari bin Daud itu terbunuh. Maaf, Kristus dari bin Daud itu terbunuh. Pertanyaan saya, saudara, tolong. Apa gelar penyesat yang datang setelah Yesus, di mana penyesat itu datang kepada murid Yesus? Gelar penyesat adalah antikristus. Di mana itu Yesus menasihatkan waspadalah kepada antikristus, itu di mana? Saya akan tunjukkan datanya. Iya. Ya. Ya, antikristus. Oke, kamu dalam maksudnya Yesus. Ya, antikristus. Nantikan sabar, saya butuh waktu. Karena memang kalau berbicara antikristus, oke. Di sini bukan pengakuan dari Yesus, tetapi kita percaya Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus, dari Roh Allah itu sendiri. Ya, anak-anakku seorang antikristus akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 18. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu yang ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus adalah pendusta. Antikristus adalah pendusta yang tidak yang menyangkal Bapa, Sang Bapa, maupun Anak. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi antikristus itu yang menyangkal Bapa, Anak, ya, yang menyangkal Tritunggal, itulah antikristus. Kan kamu tanya, saya jawab. Ya, sekarang saya banyak bertanya. Di mana Muhammad tertulis dalam kitab Taurat? Kalau kau mengatakan kitab Taurat itu palsu, kenapa di dalam Al-Maidah 46, ya, Al-Maidah 46 itu mengutip kitab Taurat dalam kitab Ulangan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Silakan. Yuk. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tema ya. Tapi hostnya mungkin bukan pelanggaran gitu ya. Nah ini Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Ini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ini Al-Quran nih. Oke? Nah, sekarang berbicara mengenai gelar antikristus. Saya perlihatkan saudara, di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 diterangkan kemudian bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya bernama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Nih, Mesias tertulis di sini. Tuh. Artinya kalau Mesias Yunaninya apa? Kristus. Artinya penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Pertanyaan saya, di mana ada oknum yang pernah datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan bergelar Kristus? Kalau mengaku Yesus dan Kristus itu sudah nama anak Maria dari sejak dulu. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 24, kepada mereka waspadal supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Orang yang disesatkan itu kelompoknya apa? Yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini? Ingat, tidak ini masih ini tidak ada. Jadi ini tidak tergenapi. Dia akan Yesus yang mana? Yesus yang mana? Itu dikatakan. Yesus yang mana? Sekarang gini, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang kami memberitakan, para rasul memberitakan dia yang mati, bangkit dan naik ke surga. Lalu Yesus, nah kalau Yesus yang mana yang memberitakan dia tidak mati? Nah itulah yang disebut sebagai antikristus. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu, teman. Lah itu temanya. Saya ingin membahas tentang bagaimana saya membuktikan malaikat yang menyatakan bahwa Yesus disebut Kristus. Iya, itu sudah betul itu. Saya sudah aminkan. Ya, tapi kita tidak membahas tentang antikristus di sini. Bukan. Kita lagi membahas Yesus yang disebut Kristus. Bukan. Jangan lari ke antikristus. Kalau kita lari ke antikristus, saya tidak bisa mirroring di sini. Saya hanya bertahan dan menjawab di sini. Iya, kamu nantang saya tadinya. Iya, memang saya nantangin kamu dan kamu pun mau kan? Iya, ya, maka dari itu, kalaupun saya bisa mirroring seperti aturan yang disediakan oleh host, saya tanya, dalam surah Al-Maidah ayat 45, kenapa sekarang kayak begini modelnya kalau gitu? Kok nggak kayak gitu? Silakan.
Dua debator silakan mute mikrofonnya. Pelanggaran ya, bel berbunyi bukan ada pelanggaran, tetapi ada tipis-tipis Roman argumentum di sini bahwa perwakilan dari debater Islam hanya menjawab pertanyaan dari Bang RK sebelumnya, dan yang Bang RK tanyakan juga untuk teman-teman di bawah yang bilang Bang RK keluar tema tidak. Kalau kalian ingat di awal aku bilang diperbolehkan mirroring as long as Yesus dan Muhammad, Allah Tritunggal dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Justru kalau Isa atau di luar itu yang nggak boleh. Jadi Bang Zuma juga tidak melakukan pelanggaran dengan membahas antikristus itu sebagai responsif dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang RK di 21 menit ke-19 tadi. Seperti itu. Ya, hati-hati, tarik nafas, jangan ada emosi. Kalian berdua, Bang RK yang kontak untuk meminta debat, fokus pada tema debat, noting personal business, itu nanti urusan kalian di rumah masing-masing. Sekarang fokus pada tema. Oke, tarik nafas, jangan dikuasai emosi karena aturan paling umum dalam debat, siapa yang duluan emosi, dia yang duluan kali kalah. So, host kalian masih mendengarkan kata demi kata, diksi demi diksi, sambil tangan kanan di soundcard, tangan kiri di ampli, dan segala macam anti-vertex dan segala macam, aku cek sumbernya juga. So, kontrol emosi, kalian tidak terburu-buru, waktu kalian masih banyak, masing-masing sudah satu pelanggaran, tolong berhati-hati. Dan teman-teman di bawah, Bang Zuma tidak melakukan pelanggaran apapun, Bang RK juga tidak melakukan pelanggaran apapun. Bang Zuma hanya memberikan responsif atas pertanyaan, dan ketika Bang RK mirroring tentang Muhammad, itu juga diperbolehkan oleh aturan, kecuali di luar itu. So, siap-siap, tersisa 39 menit, 12 detik, dimulai dari sekarang. Cuma perhatikan, ulangan 18 ayat 18, Al-Araf 157, menafsirkan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Apakah kamu sepakat? Kalau kamu sepakat, buktikan. Kalau ini merujuk pada Nabi Muhammad, buktikan. Saya minta Anda membuktikan bahwa Yohanes 4 ayat 16 merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Itu tafsir kan? Ya, kamu sepakat atau tidak dengan tafsir ini? Kemenak, tahlili. Dia mengatakan, Saya tanya kamu sepakat atau tidak dengan dia tafsir tahlili ini? mengatakan bahwa nabi yang sama seperti Nabi Musa, bukan? Ya, tetapi di sini kamu sepakat bahwa Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Muhammad? Karena dia adalah nabi yang sama. Saya minta buktikan kalau Yohanes 14 ayat 16 merujuk Nabi Muhammad dan memang ada nama Nabi Muhammad Yohanes 14 ayat 16. Lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ya, saya minta silakan tunjukkan datanya. Saya minta tunjukkan datanya kalau Yohanes 14 ayat 16 dalam tafsir Kemenak, tafsir tahlili, bahkan tafsir Rajis ini kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Rajis. Oh, tafsir Rajis tidak. Tafsir tahlili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157, Injil. Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir tahlili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Yang mentafsirkan itu Anda minta untuk tunjukkan. Ya, saya tanya Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya, sekarang bisa. ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Ya. Kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil. Berarti Anda sudah yang berbicara tentang Nabi tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa, saya tidak tahu. Makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Yesus. Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan. Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang bukan tanya orangnya. Saya minta Anda sepakat atau tidak? Menafsirkan. Bukan saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak, Aku bilang bukan Nabi Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau Ya, kitab? sekarang Anda tunjukkan, coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam Sefaria. Anda tahu. Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu? Silakan. Kan dari tadi kita membuka, Bang Juma mengutip. Saya sudah. Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat. Dari fase pertama dan fase kedua. Kan, nih, kitabnya nih. Sebentar saya potong sebentar untuk kedua debator. Tidak ada pelanggaran apapun, tetapi dengan hormat saya meminta maaf, Bang RK bisa diturunin di soundcardnya, itu volumenya turunin 1 bar atau 2 bar supaya balance suaranya bisa didengarkan semuanya. Coba dites audio dulu Bang RK. Tes mic 1 2 pas. Nah ini baru aman. Supaya dari segi TikTok pun lagi nggak nganggap kita lagi berantem gitu. TikTok tuh kadang-kadang begitu. Kalau kita baik-baik aja, tapi kalau nadanya terlalu besar di sound nanti dianggap seperti itu. Ya oke, kalau udah balance suaranya, silakan kalian berdua dilanjutkan. Mohon maaf saya telah memotong untuk debater Muslim, dilanjutkan untuk kalian berdua bersama debater Kristen. Silakan. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Taurat itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45.
Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Baik. Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta, Nih, Anda mengutip minta Taurat nama loh di Nabi sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke, Mana silakan Tauratnya? Anda tunjukkan Taurat yang mana. Lah, Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang Kenapa menuliskan jadi nama Nabi saya? Muhammad. Itu kitabnya Nabi Lah, Musa dan bukan begitu. kaumnya. Ini Saya aturan bukan loh. Nabi Aturan Musa. bukan Al-Quran seperti saya itu. mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum Kamu bisa katsiran jawab atau tidak? mimma tukhfuna minal kitab. Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Loh, kok tanya gak bisa seperti ini? Sudah melanggar aturan ini. Saya mengikuti aturan dari host. Saya Jadi bertanya dalam harusnya Taurat. Anda menjawab. Dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bertanya harusnya Anda menjawab di sini. Ya, saya Kok sudah jawab. malah Anda mengatakan, oh mana tahu saya. Itu Ya kan? tertulis di Mana tahu saya. Nah ini Itu berarti tertulis Anda di tidak mana? menjawab. Kalau Itu Tauratnya tertulis Nabi di mana? Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, tertulis silakan di Anda dalam tunjukkan. Kitabnya Nabi Musa. Iya, mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa? Saya Bani Israel. Ya, kamu bukan Bani Saya- Israel. Ya, Kamu kenapa bukan Bani Israel. saya? Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad nggak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad nggak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab Justru saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. itu? Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga Kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksudkan Terus Al-Araf kenapa Anda 157 kitab yang mana? Taurat yang Saya mana? mengatakan Jadi menurut Anda Taurat yang mana? ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Bahwa Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Coba Diperkirakan. tunjukkan Iya, Taurat. waktu- Jadi waktu- yang dimasukkan dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa itu Oke, Taurat. Oke, makanya saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana kitabnya? Silakan, tunjukkan. Mana Oh, kitabnya? saya tanya. Ya, saya tanya Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan Masa punya saya kitab yang tuh. buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan Ini sebenarnya. menceritakan tentang Saya bertanya, Anda yang menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi Kan saya itu bertanya kepada mendapatkan Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, Taurat sekarang Nabi Musa, kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh nama Taurat Nabi Musa. Saya tanya, itu Taurat Nabi Musa Tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda Taurat. sepakat itu Taurat Anda Nabi tahu Musa? dari mana? Anda tahu Ketika dari Anda sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi Anda bilang Anda Anda sepakat. tahu dari Coba Anda mana? tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya. Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Kitab qad ja'akum rasuluna Nah, yubayyinu itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan, berarti bukan Ya. Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nah. Nabi Muhammad. Taurat- Bukan Al-Quran, saya nggak tanya tentang Al-Quran. Saya tanya nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat, itu maksud saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Hmm? Tauratnya Taurat siapa? di mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya Tauratnya tidak tahu, Nabi- saya tanya kan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Oke, Nabi silakan. Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana tunjukkan? Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada, Saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana Baik, tunjukkan? Ada nggak? tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik napas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di sound card-nya kan ada untuk volumenya, minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Nah untuk teman-teman yang di bawah, kalian mungkin belum pernah jadi host ya, jadi hostnya tidak bisa mengontrol volume mereka, hanya mereka yang bisa mengontrol masing-masing. Sometimes ada beberapa merek sound card yang memang lebih booster, ada beberapa yang lebih soft seperti itu. Nah tidak ada pelanggaran ya, ini juga bukan teguran, tetapi supaya bisa didengarkan. Aku sih pribadi bisa dengar dua-dua, karena aku pakai stereo. Jadi kiri aku dengar Bang RK, kanan aku dengar Bang Zuma, jadi jelas semuanya. Tetapi untuk kepentingan teman-teman di bawah, jadi Bang RK dengan hormat bisa diturunin satu level bar suaranya, tidak ada pelanggaran apa-apa. Silakan, masih tersisa waktu 29 menit 12 detik untuk dua debater terhormat. Mohon maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Izinkan saya bernarasi dulu ya.
Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti ya sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan Saya kan minta ada tuh. bukti yang objektif, bukan Oke, subjektif. Bukti yang objektif bahwa, dengar baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta data yang betul-betul valid. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. Berarti disembunyikan. Saya minta data yang objektif. Bisa nggak saya ngomong Kalau dulu? kamu mengatakan subjektif, boleh nggak saya ngomong? Terkesan bahwa inilah iman saya. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Di sini ngomong? adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini TikTokan loh. Coba. Tapi kalau TikTokan Anda terus yang bicara gitu. Silakan Anda bicara sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah. Astagfirullahaladzim. Tetapi saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Yang Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Kalau tidak disembunyikan lalu mana kitab Tauratnya Musa mana? Tunjukkan. Kitab Anda yang mengatakan disembunyikan dan itu disembunyikan. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, coba, nampak atau tidak nampak? Objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau disembunyikan itu, hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada terlihat. Saya ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Disembunyikan itu berarti bagaimana ceritanya Anda minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan? Kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Ah, tidak ada. Iya, mana? Tidak ada Tauratnya Musa. Tunjukkan ke saya Tauratnya Musa. Iya, mana? Tunjukkan saya. Dari sini. Tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa, silakan kau tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Mana? Bang Juma perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana kitabnya Nabi Musa? Kita ini. Mana? Enggak usah berlogika, tunjukkan aja, tunjukkan sekarang kitabnya Nabi Musa. Kepada saya, sahabat. Tunjukkan sekarang kepada saya kitabnya Nabi Musa, biar Al-Quran saya ini tidak benar. Al-Quran saya mengatakan itu disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan berarti kau bisa menunjukkan. Tadi Anda bisa nggak kamu tunjukkan? Pertanyaan saya, bisa nggak kamu tunjukkan? Kitab Taurat disembunyikan. Kan ini sudah bisa tidak kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima talbisunal haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda mengatakan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wa tabtul haqqa antum ta'lamun. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang Anda saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan nih, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wa tabtul haqqa antum ta'lamun. Penganut Taurat mencampur adukan kemudian kebenaran dan kebatilan. Bertanya kepada saya. Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui nih. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, silakan di-mute mikrofon kalian berdua semua, mohon maaf. Tarik nafas. Ingat, kendalikan emosi. Kita masuk ke breakpoint. Masing-masing akan mendapatkan waktu sebanyak 3 menit. Setelah itu, tektokan akan dilanjutkan lagi. Breakpoint ini diadakan ketika benang merah sudah mulai berserabut ya. Jadi Bang Zuma akan dapat 3 menit, Bang RK akan dapat 3 menit. Setelah itu, tektokan dilanjutkan. Sejauh ini belum ada pelanggaran yang berarti. Ingat teman-teman yang di bawah, bel itu berbunyi kalau ada pelanggaran yang benar-benar tendensius. Kalau yang belum tendensius tidak akan berbunyi. Itu ya agak seru juga debatnya. Kalau salah kata dikit langsung bel berbunyi itu nggak bagus teman-teman. Hanya yang benar-benar tendensius baru bel berbunyi. Ya, jadi kita akan masuk ke breakpoint, manfaatkan baik-baik. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit. Hanya 1 kali putaran. Setelah itu akan dilanjutkan lagi debat tektokan profesional kalian, dimulai dari debat Muslim lalu ke debat Kristen. Silakan. Saya duluan. Tema ini diangkat karena RK merasa hebat, bisa menjelaskan siapa Kristus yang lahir dan siapa Kristus yang nanti jadi Kristus setelah keluar dari kubur. Tapi sepanjang kita diskusi teman-teman, RK tidak sanggup, malah lari ke bertanya kepada nama Nabi Muhammad. Betapa jauhnya tema ini lari, coba. Betapa jauhnya. Dengan kata lain, saudara RK, saya boleh pinjam bahasanya, sudah menyerah dengan tema ini. Artinya saudara tidak sanggup membuktikan
bahwa gelar penyesat menurut Yesus itu bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya setelah Yesus bergelar Kristus. Kalian pengikut Kristus. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun kepadanya untuk menyampaikan firman kepada dirinya yang adalah anak manusia. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, ya, sini saya tunjukkan ya supaya nanti dibilang saya tidak menggunakan data. Nih, dalam kitab saudara nih dikatakan. Nih ya, 1 Yohanes nomor 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, nih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Nah, perintah itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ini jelas sekali bahwa firman yang telah kamu dengar itu berasal dari Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam data yang lain, misalnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, di situ diterangkan bahwa siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia? Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulang, sebab banyak penyesat yang datang telah pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Di dalam Galatia 1 dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Nih, Galatia 1 nomor 1 nih, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti penyesatnya siapa, Erka? Oke, terima kasih ya. Nah, Bang Juma mengatakan Matius 24 ayat yang keempat kan? Ya kan? Saya ikut pertanyaan dari host yang punya room ini. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Saya ikutin host saja. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Kita sedang bahas tentang Kristus. Ya, bagaimana saya membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Korelasinya di mana? Suka 52, Mesias ben Daud. Saya membuktikan. Kemudian, ya, memperanakan Yusuf, disebut Kristus. Karena memang Kristus harus diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ataukah Bang Juma, pertanyaan saya Bang Juma. Ataukah Bang Juma, ya, bisa memberikan sebuah pernyataan, ya, bahwa Kristus itu bukan dari keturunan Daud? Saya minta pertanyaan bahwa Kristus bukan dari keturunan Daud. Karena Yesus adalah Kristus, dia dari keturunan Daud, dikorelasi dengan Sukah 52 ayat 6. Ya, kemudian kita lihat lagi, ya. Banyak nih, ya. Lukas 2 ayat 11. Malaikat sendiri yang ngomong, Kristus Tuhan di kota Daud, karena memang dari Mesias, Kristus ben Daud, harus dari Daud. Kemudian mana lagi? Mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Kalau berbicara Kristus adalah Raja, berarti sama seperti yang dikatakan dalam Targum Jonathan, bahwa Kristus adalah Raja, King. Ya, nih, King disebut sebagai King, sebagai Raja nih. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Nih, sebagai raja, saya tunjukkan datanya. Ya. Nah, sebagai raja. Ayat 15. Nih, sebagai raja, king. The king. Ya, saya korelasikan semua lagi, buktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat saja mengakui dia adalah Kristus. Ya. Bahkan salah satunya bilang, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Karena Kristus adalah raja. Kemudian kita lihat lagi, ya. Kristus disebut sebagai anak Allah. Markus 1 ayat 1. Yesus disebut Kristus karena dia adalah anak Allah. Ya. Maka dari itu malaikat mempertegas. Dia adalah juru selamat, adalah Kristus. Ya, Bang Juma. Baik, terima kasih karena sudah memanfaatkan breakpoint dengan maksimal selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Cuma ini tak kasih data dulu, ini tak kasih data. Kamu tadi, ya. Saya kasih data dulu, saya kasih data. Data saya. Nih. 4 data. Saya sanggah datamu. Saya sanggah datamu. Nih, lihat. Oke. Nih, lihat nih. Matius 24 nomor 5. Ini ada kata Mesias kan? Nih, kata Mesias yang kamu katakan, kita lagi membahas Kristus. Nah, kita lihat. Apa ini Mesias? Nih, kita jadi anak TK jadinya kan? Nih, Kristus kawan. Kristus.
Berarti yang diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu Kristus cuma tertulis Mesias aja. Kenapa harus dipersulit sih? Kan ini kita sedang memberikan edukasi, bukan kalau menang. Yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita mencerahkan orang yang ada di bawah. Jadi yang dimaksud dalam Matius 24 ini nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, setelah aku pergi akan ada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nih lihat nih, data nomor 24-nya dengarkan. Pelan-pelan kita. Data nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil bang. Tuh dalil Matius 24. Nah pertanyaan saya, tadi kan ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, yang kalian salibkan itu, yang mengalami kematian, yang ditinggal di alam kubur 3 hari 3 malam itu, telah dijadikan Kristus untuk kalian, wahai orang-orang yang menyalibnya. Sedangkan Kristus yang lahir itu sudah jadi Kristus bagi orang Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Untuk siapa? Bani Israel. Sedangkan yang di dalam Matius tadi, yang kita bahas tadi itu jelas sekali bahwasanya dia nanti menjadi Kristus. Oke, saya tanya, Kristus yang memberitakan Injil yang lain itu indikasinya apa saja, silakan. Oke, kalau Anda membaca Galatia 1, sorry ya, saya hanya menanggapi. Saya tanya indikasi dengan kontekstual. Oke, baik. Saya buka data dulu, nanti kena tegur kita. Nah gini, coba kau lihat nih teman-teman. Galatia 1, kita ambil data nomor 15-nya ya. Nih, kita... Apa kata Paulus? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, manggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia. Berarti Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, anak Allah, anak Maria, betul? Tunggu dulu, sabar dulu. Saya tanya, apakah yang kau bilang Yesus adalah Kristus, Mesias adalah anak Maria, betul? Kau terima itu? Paulus mengatakan saya tanya, apakah kau terima? Apakah kau saya nggak emosi? Apakah kau yakin bahwa Yesus anak Maria itu adalah Mesias, adalah Kristus? Ya. Tapi bukan itu ya, yang dia sudah mengakui. Tapi bukan itu yang kamu sudah mengakui itu, teman. Bukan itu yang datang kepada Paulus. Kamu sudah mengakui itu. Selesai. Iya. Saya sudah akui. Saya akui dari awal. Saya akui. Sebuah kerendahan hati dari debater Muslim atas nama Bang Zuma. Angkat topi untuk Bang Zuma ya. Bahwa aturan tetap aturan di pundak saya siap dibenci habis ini, tetapi aturan yang mengikat kita semua. Dari awal saya sudah bilang tidak boleh menyetujui pendapat lawan dalam bentuk apapun. 128.000 koin untuk Bang Zuma, sebuah kehormatan. Saya pribadi meminta maaf, tetapi Bang Zuma menjawab dengan kerendahan hati bahwa Bang Zuma sudah mengakui dari awal dengan penjelasan yang menyertai. Oleh karena itu, di menit yang ke-14 menit lewat 23 detik, saya memohon maaf, dengan merinding saya mengucapkan kemenangan debat dihentikan. Kemenangan jatuh kepada debater Kristen dari debater Katolik atas nama Bang RK memenangkan untuk debat kali ini. Congratulations. Perhatikan, Bang Zuma tidak saya turunkan, berdasarkan aturan kan harus saya turunkan. Tetapi di sini kalau kalian yang mengerti dialektika ada yang namanya momerando argumento. Artinya ada beberapa argumen yang harus dimomenkan bahwa Bang Zuma menunjukkan kerendahan hati. Tidak penting kalah atau menang, tetapi Bang Zuma mengakui itu sebagai debator yang jujur. Debat telah selesai, sebenarnya kita akan mendengarkan winning speech saja. Tetapi karena Bang Zuma dengan terhormat mengakui kekalahannya, bukan mengakui kekalahan ya, mengakui argumen tersebut, kita akan berikan kesempatan kepada Bang Zuma untuk closing statement. Dan setelah itu kalau mau turun, kita akan turunkan dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya kekalahan dengan terhormat. Congratulations. Kita akan mendengarkan dulu winning speech dari Bang Zuma. Hormat dari saya, dan saya sangat menghargai manner dan sopan santun dari Bang Zuma. Silakan Bang Zuma yang terhormat. Oke, baik. Jadi saya boleh kalah ya, tapi kebenaran itu tepat hak. Saya mengatakan tadi, saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus anak Maria. Dia berarti anak manusia kan? Berarti Maria melahirkan manusia. Tidak mungkin melahirkan yang bukan manusia, karena Maria manusia. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Saya mengakui Yesus Kristus anak manusia, tapi Paulus mengakui dia bukan manusia yang datang kepadanya. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti itu bukan anak Maria. Kristus lain. Aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi pernyataan Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, karena anak Maria itu adalah manusia. Di dalam Matius 24 nomor 27, dia katakan apa? Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Dia mengatakan begini lagi, tanda-tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, bukan Mesias palsu, bukan Kristus palsu, adalah tanda-tanda kedatanganku. Matius 24 nomor 30.
Apa dikatakan? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian seluruh manusia akan melihat aku di atas langit, lalu kemudian seluruh manusia meratap. Apakah tanda-tanda itu datang kepada Paulus? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai nama dan berkata, akulah Kristus. Nomor 23-nya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ini inti dari pembahasan kita. Sebenarnya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang datang kepada saudara Kristen, itu bukan anak Maria. Saya boleh kalah, silakan aja. Tapi kebenaran itu tetaplah hak. Terima kasih host, terima kasih RK. Anda menang kali ini. Ya mudah-mudahan Anda bisa lebih banyak belajar lagi, lebih dewasa lagi menyikapi kemudian materi-materi debat, untuk kemudian Anda bisa berdebatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Aku merinding, hormat sebesar-besar ini adalah bentuk kerendahan hati. Terlepas dari semuanya, debater-debater yang lain harus mempelajari ini ya. Bang Zuma menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, bahkan ada ucapan selamat. Kalau saya tidak salah dengar teman-teman, Bang Zuma bahkan memberikan ucapan selamat dan ada pesan-pesan yang ini adalah beliau profesional debat, bukan permusuhan. Terima kasih. Semoga lain waktu kalau ada undangan debat, kalau Bang Zuma pengen lagi ke sini, termasuk Bang Zuma, saya titip pesan untuk teman-teman Bang Zuma dan anak-anak API, kalau ingin mengajukan tentang siapa, room ini akan selalu terbuka. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Sebelum turun, mungkin ingin menyampaikan kepada para pendukung atau sahabat-sahabat API yang ada di bawah. Silakan Bang Zuma. Masya Allah, kepada sahabat-sahabat Muslim, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Malam ini kita sudah membuktikan bahwa apa yang menjadi sajian dalam Al-Quran terkait dengan agama sebelum Al-Quran itu kita sudah uraikan. Kalaupun ada kekurangan itu dari saya sendiri, dan kalau ada kelebihannya itu datang dari Allah. Dan saya berterima kasih banyak pada malam hari ini. Acara kita bisa sukses, bisa berjalan dengan baik. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Muslim yang telah mendukung acara ini, yang telah memberikan support kepada Bang Zuma, dan juga kepada saudara Kristen yang ada di bawah. Saya ingin berpesan, kembali pelajari Bible, pelajari dengan akal sehat. Yang Islam juga pelajari Al-Quran dengan seksama. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan diskusi antara Bang RK bersama dengan Ustadz Zuma ya. Karena kalau kita melihat dari menit awal saja, suasana diskusi itu sudah heboh, sudah rusuh bukan dikarenakan Bang RK, tapi karena narasi liar dan tuduhan liar dari seorang Ustadz Zuma seperti itu. Di satu sisi Ustadz Zuma di dalam videonya dia berkata bahwa dia merupakan orang yang membela Yesus, dalam artian Yesus bukanlah seorang yang terkutuk, Yesus bukanlah seorang yang hina seperti itu. Tapi di sisi lain, ketika para apologet Kristen mengeluarkan suatu narasi atau argumentasi yang berkaitan dengan pribadi Yesus, dia pasti akan mengeluarkan suatu reaksi yang atau respon yang tidak baik seperti itu, bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Hal ini dikarenakan cara Ustadz Zuma untuk memahami iman Kristen, untuk mempelajari Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri, itu sangat-sangatlah salah. Karena apa? Ya karena memang benar, pada dasarnya tujuan Ustadz Zuma membahas tentang kekristenan hanya untuk mencari dan juga memutarbalikkan setiap kebenaran yang ada di dalamnya, yang sama sekali itu sebenarnya tidak berkaitan dengan ajarannya, dengan imannya dan keyakinannya seperti itu. Ustadz Zuma kerap kali selalu saja menggunakan ayat-ayat Alkitab yang dimana dia comot dengan sesuka hatinya, dan dia tafsirkan dengan sesuka hatinya juga dengan data-data yang liar yang tidak berkaitan dengan firman itu sendiri, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen seperti itu ya. Hal inilah yang sangat fatal sebenarnya, fatal dalam artian begini. Kalau memang tujuan Ustadz Zuma ingin berdebat dan berdiskusi dengan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan iman Kristen atau membahas tentang firman Tuhan itu sendiri, ada baiknya dia menggunakan data-data yang bisa mendukung untuk dia bisa mengerti dan memahami dari teks yang dia angkat seperti itu.
Bukan ketika dia membaca sekilas dia sudah berpikir bahwa ini salah, ini bukan firman Tuhan, ini bukan Yesus seperti ini, bukanlah Tuhan seperti, tanpa dia mendalami lebih dalam, seperti mempelajari lebih dalam seperti itu. Maka bukanlah suatu hal yang harusnya menjadi bahan Ustadz Suma untuk emosi ya, ketika Bang RK ini dia membukakan setiap narasi dan data yang itu sungguh-sungguh sangat bisa dibuktikan kebenarannya, itu sesuai dengan iman Kristen, sesuai dengan firman Tuhan seperti itu. Tapi ya begitulah ya, kalau seandainya ketika kebenaran itu dibukakan, pasti akan ada orang yang kepanasan, pasti akan ada orang yang tidak menerima, malahan mereka beranggap bahwa mereka lah yang lebih baik dan lebih benar dalam mentafsirkan firman Tuhan itu sendiri, dalam memahami tentang iman Kristen itu sendiri, seperti itu. Apalagi kalau kita melihat memang Ustadz Suma ini ketika dia membahas tentang kekristenan, pasti dia akan membawa-bawa Paulus. Kenapa? Karena menurut Ustadz Suma, kita sebagai orang Kristen, kita mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Padahal ya Ustadz Suma, kalau seandainya dia mengikuti bagaimana perjalanan hidup Rasul Paulus semenjak dari dia belum bertobat sampai dia bertobat, pasti kan Ustadz Suma tidak akan menemukan bahwa ajaran Paulus itu menyimpang dengan ajaran Yesus. Tapi mungkin kita nggak tahu yang ajaran Yesus yang mana yang Ustadz Suma maksudkan seperti itu. Mungkin ajaran Yesus menurut pemahaman ajaran Suma bukan ajaran kami sebagai orang Kristen seperti itu. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus, semuanya itu tentang Injil. Injil itu bercerita tentang karya kebangkitan, kematian, dan kelahiran dan kenaikan seperti itu. Itu merupakan Injil, berita Injil yang disampaikan dan dijelaskan oleh Bang RK seperti itu, karena berkaitan tentang siapa Yesus seperti itu, yang adalah Mesias itu sendiri, yang adalah juru selamat seperti itu Ustadz Suma. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau Ustadz Suma ingin membangun narasi dengan menggunakan iman Kristen atau firman Tuhan, mungkin bisa dipelajari lebih dalam lagi, supaya Ustadz Suma tidak sembarang dalam mentafsirkan, sembarang dalam menerjemahkan atau mengartikan firman Tuhan itu sendiri. Oke teman-teman, kita terus berdoa mendukung untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat, diberikan keberanian untuk terus memberitakan, mengabarkan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Oke, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.